Senigma, seni, dan enigma adalah perpaduan dua kata yang memiliki arti ekspresi jiwa yang penuh dengan teka-teki di dalamnya. Senigma merupakan wadah dari sebuah gerakan kecil yang kami inisiasi, di mana memberikan kenyataan kepada masyarakat bahwa mental health issue adalah sebuah permasalahan kehidupan yang sulit dimengerti, penuh dengan misteri dan teka-teki. Dengan mengangkat isu ini, besar harapan kami, Senigma dapat memberikan wawasan, pandangan, serta pengalaman baru bagi semua orang. Selamat datang dan selamat menjadi bagian dari Senigma. Halo semuanya, selamat datang di acara Senigma 2021. Saya, Vidya Loka, selaku psikolog klinis, akan memandu para audiens untuk mengikuti rangkaian dari kegiatan Senigma 2021. Nah, pada tahap yang pertama, kita akan melakukan konsultasi selama 45 menit kepada masing-masing audiens, di mana konsultasi ini dapat membantu mereka untuk menguraikan benang-benang kusut yang ada di dalam pikiran mereka. Perlu diketahui bahwa menceritakan ulang permasalahan yang dialami memiliki manfaat terapeutik dalam psikologi, sehingga mereka akan terbantu untuk berpikir menjadi lebih jernih. Saat ini saya sudah bersama audiens kita yang pertama, bernama Al, seorang perempuan berusia 20 tahun. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Selamat siang, Al. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Bagaimana rasanya duduk di sini? Nervous ya? Nervous ya. Dipandangi oleh orang banyak ya. Oke, baik. Al, sebelumnya saya berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan juga untuk membagi cerita kisah pribadinya yang mungkin selama ini tidak sempat dibagikan gitu ya. Jadi tema hari ini kita buka-bukaan ya Al ya, meskipun kita baru kenal gitu ya, saya ingin tahu tentang Al lebih dalam gitu. Al hari ini tidak ada kesibukan? Nggak ada lagi libur. Memang mengosongkan waktu untuk acara ini? Iya benar. Terima kasih sekali. Kalau sehari-hari Al sibuk apa? Kerja sih, lagi kerja. Kerja. Kerja di mana? Di Hard Rock FM Bali. Sebagai? Creative Assistant. Wow, keren banget. Usia 20 tahun? Iya benar. Iya. Creative Assistant itu ngapain sih? Jadi kita kerjanya itu buat skrip, buat program, sama buat iklan gitu. Sama megang media sosialnya juga. Media sosialnya juga, berarti Iya. yang maintenance itu Al? Iya. Oke, baik. Bisa diceritain nggak gimana kok bisa kerja di sana? Jadi sebenarnya aku udah pindah-pindah kerja gitu kan, karena gap year nggak kuliah. Terus tiba-tiba dapat kenalan, terus mau nggak kerja di radio. Karena emang cita-citanya pengen di entertain, radio atau televisi, akhirnya aku ambil yang di Hard Rock FM gitu. Gitu, memang suka dunia entertain ya? Iya. Suka dunia entertain, tapi tadi kita sempet kisi-kisi sedikit, tapi Al nggak suka ketemu orang. Iya. Oke. Lebih nggak suka banyak ngomong aja sih, kayak nggak bisa banyak ngomong gitu. Tapi kalau dia nanya pasti aku jawab, cuman nggak bisa yang kayak basa-basi tuh nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Emang seperti itu karakternya Al, atau bagaimana? Mungkin karakter kali ya. Dulu sih nggak sih, berubah-berubah aja gitu. Dulu nggak, berubah-berubah aja, easy going aja. Semakin dewasa ngerasa nggak kalau semakin lelah ketemu orang? Iya. Iya. Banget. Lelahnya biasanya karena apa? Mungkin kurang tahu ya, cuman kadang karena mood juga kali ya, kadang kayak lagi nggak mood keluar tapi harus ketemu orang gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih Al sering nggak mood? sering banget. Oke, yang bikin Al nggak mood biasanya apa? Banyak sih, dari kondisi rumah, terus ketemu orang atau gimana-gimana. Kadang juga tiba-tiba bangun tidur nggak mood aja. Oh gitu. Atau kemarinnya mungkin ada masalah jadi masih kebawa. Berarti tipikalnya memendam ya? Mungkin bisa dibilang gitu sih, tapi nggak yang mendem banget. Cuman kalau disuruh cerita ya cerita gitu. Cuman emang agak harus dipancing aja. Oke. Usia 20 tahun dan sudah memiliki pekerjaan ya, yang lain pada masih kuliah loh. Iya benar. Ya. Oke, tapi tadi Al sempat bilang ada gap year karena tidak kuliah. Iya. Oke, kenapa Al tidak kuliah? Emang keputusan sendiri atau gimana? Waktu itu sih karena ini ya, kondisi keuangan. Sempat nggak terima juga sih, cuman akhirnya karena lebih asik kerja juga. Cuman masih ada keinginan kuliah sih mungkin nanti. Gitu. Oke, baik. Akhirnya mengisi
waktu yang seharusnya Iya. untuk kuliah itu dengan bekerja. Soalnya kalau Oke. di rumah pasti berantem gitu sama orang rumah, jadi jadi keluar aja gitu, nggak betah di rumah. Oke, Al sekarang tinggal sama Sama mama. mama di Bali. Iya. Oke, baik. Artinya ada ketidakpuasan. Iya pasti. Ya, ketidakpuasan dengan anggota keluarga. Tapi yang menarik itu begini. Al kan sudah berusaha untuk menerima kondisi sekarang. Iya. Dengan aku akhirnya kerja loh. Aku akhirnya punya penghasilan loh, gitu kan. Akhirnya aku berdaya secara finansial mandiri loh, kan gitu. Masih nggak terima? Masih. Masih. Seberapa besar rasa tidak terima itu? Lumayan besar sih, cuman karena aku dibantu kerja di Hard Rock yang emang cita-cita aku, jadi ya agak terlupakan dikit lah. Cuman kalau ada kesempatan ya pasti pengen gitu. Cuman karena aku di radionya ada target, jadi aku lagi ngelupain kuliah dulu deh gitu sampai targetku ini tercapai. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi deh baru aku kuliah. Cuman masih ada pengen, masih kayak kenapa sih gue nggak kuliah gitu. Oke, masih ada perasaan seperti itu. Iya. Al tidak kuliah ini keinginan Al untuk kuliah Iya. itu sangat besar berarti. Iya, besar banget pasti. Kalau kuliah mau ngambil jurusan apa? Waktu itu sempat mengambil broadcasting sih. Broadcasting. Ilmu komunikasi kalau nggak. Pokoknya berhubungan sama entertain sama komunikasi. Ketika Al ini menarik ya. Ketika Al tidak mampu kuliah dengan alasan keuangan dan Al kan sangat marah Iya. atas hal ini. Apakah Al itu marah kepada orang tuanya Al atau marah kepada hal yang lain? Ke hal lain dan ke orang tua kali ya. Mungkin Oke, karena seperti kayak apa? aku kan nggak cuma sendiri, aku masih ada adik-adik dan kondisinya saat itu uangnya lagi pas-pasan. Nah, mama tuh milih uang kuliah yang udah ada buat usaha gitu. Jadi kayak kenapa sih gitu buat usaha, kan nih anaknya mau kuliah gitu sih. Sama keadaan juga kayak kenapa pas gue kuliah sih baru kayak gini gitu. Gitu. Emangnya sebelum Al ingin kuliah kenapa? Sebelumnya tuh Kondisi lebih aku baik. tuh dari kelas 2 SMA tuh udah nargetin mau kuliah di mana gitu, udah tahu mau jurusan apa dan uangnya juga udah ada. Cuman pas aku kuliah tuh tiba-tiba keuangan lagi jatuh gitu. Terus ya jadi gitu, tiba-tiba jatuh aja keuangannya. Jadi kayak udah diharap-harapin kan dari kelas 2 SMA. Udah ditunggu-tunggu. Kayak udah cari tahu, kayak yang lain belum tahu jurusan apa, aku udah tahu gitu mau kuliah di mana, jurusan apa gitu. Sampai sekarang masih perih, Masih ya, masih nggak suka. masih. Tapi kamu nggak apa-apa nyeritain ini. Nggak apa sih, santai aja. Ada perasaan nggak nyaman nggak? Enggak sih. Nggak. Aku anaknya terbuka aja kalau di cerita-cerita kayak gitu. Oke, baik. Tapi kan akhirnya Al berhasil bekerja. Iya. Ya, target kita kuliah kan pada akhirnya selesai kuliah bekerja. Iya. Oke, masih ingin kuliah karena itu seperti satu fase yang belum terlewati atau Kayaknya itu deh, karena mungkin keinginan banget kali ya gitu. Mungkin kalau ditanya kayak iya pengen kuliah, soalnya kalau kuliah lebih banyak belajar, lebih luas lah daripada kerja, kan kita belajar sendiri. Jadi kayak kalau orang kuliah tuh pas kerja mereka udah tahu kayak lebih cepat gitu apa yang mereka lakuin. Kalau kita yang nggak kuliah kan kayak harus cari tahu. Maksudnya kalau yang kuliah caranya bisa cepat, kita lebih lama. Awalnya mikirnya gitu sih, tapi lama-kelamaan kayaknya emang karena target mau kuliah tuh nggak kecapai, jadi terus-terus gitu loh. apakah bisa dikatakan ini masalah terbesarmu? Mungkin nggak kali ya. Oke, ada yang lebih besar lagi? Ada deh kayaknya. Mau di-sharing? Boleh sih. Oke, apa? Keadaan sih mungkin ya. Kayak aku ngerasa aku tuh nggak pernah dalam durasi yang lama tuh selalu happy gitu. Jadi kayak dulu tiba-tiba aku dekat banget sama papa, terus tiba-tiba cerai gitu. Terus akhirnya aku nggak pernah dekat sama mama karena mama sibuk kerja kan. Pas aku dulu tinggal di Jakarta, aku tinggal sama kembaran mama, udah kayak nyaman. Terus mama pindah ke Bali ya biasa aja kan, emang gak deket sama mama. Tiba-tiba aku manggilnya bunda kan, tante aku ini. Bunda aku meninggal gitu. Terus tiba-tiba balik lagi ke Bali. Waktu itu kan keadaannya belum punya adik, mamaku belum nikah lagi kan. Tinggal sama mama, akhirnya ngerasa ini, oh gini deket sama mama gitu. Lagi deket-deketnya nih gitu. Tiba-tiba punya adik, jadi kayak ngerasa kok gue setiap happy kayak ada aja yang ngambil gitu loh. Gitu. Oke. Bahkan kamu juga tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan untuk Iya. hidup sendiri ya. Aku ngerasa kayak nggak dikasih aja, kayak cuma dikasih nih lo happy bentar aja, habis itu udah ya gue ambil gitu. Sempet sih kayak sempat benci sama adik juga bertahun-tahun gitu. Adik tiri, Iya. bertahun-tahun. Adik usia berapa bedanya sama kamu? Jauh banget, sekarang dia masih umur 7 tahun. Masih kecil. Iya, jadi pas SMP kan lagi deket-deket, ya gimana ya udah lama gak deket sama mama, terus tiba-tiba tinggal bareng, lagi deket-deketnya kan. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada bayi gitu kan lahir, kan udah pecah jadi perhatiannya.
Kamu iri, Iya pasti. cemburu. Iya. Sebenarnya kalau kamu boleh men-setting ulang hidupmu, apa sih yang kamu inginkan? Kalau perceraian mama sih kayak aku terima aja. Aku lebih ke ya kalau bisa bundaku nggak usah meninggal deh gitu. Kalau nggak, kalau bisa karena keadaan sekarang aku udah terima adikku ya jadi ya adikku lahir ya nggak apa-apa. Cuma lebih ke kenapa bundaku meninggal gitu. Kenapa Bunda meninggal? Sama- Boleh tahu? Bunda meninggal karena? Karena sakit. Hmm, Sebenarnya papa juga nggak terima sih. Cuman karena ngeliat keadaan mama sama papa kayak udah lebih baik cerai aja deh. oke. Mama sama Papa kenapa? Berantem terus? Eh, aku nggak tahu sih. Aku tuh kayak punya ingatan tapi aku nggak tahu itu bener apa enggak. Soalnya kan masih kecil ya. Aku tuh bapakku cerai tuh SD. Ya gitu kayak suka berantem. Aku pernah hampir mau diangkat anak sama tanteku yang itu. Sama Bunda? Karena kondisinya jelek di rumah terus kayak berantem. Nggak tahu sih kayak aku nggak tahu ini ingatan beneran kayak ya kasar papaku tuh tapi nggak yang kasar banget cuman pernah kasar gitu Kasar ke kamu atau ke Mama? ke mamaku. Ke Mama. Oke, kamu sekilas seperti punya memori itu. Iya kayak sering ngebayangin gitu tapi kalau misalnya cuma bayangan kan pasti sekali dua kali ya kayak aku tuh Iya. ngebayangin gitu tapi aku nggak inget itu bener apa enggak gitu apa aku buat-buat doang gitu. Terus hubunganmu sekarang sama Papa gimana? Jauh sih Jauh. Berarti kamu nggak ada yang dekat satupun ya? nggak ada. Kamu sendiri. Iya Pacar punya? punya. Kamu anggap pacarmu sebagai keluarga atau? Iya sebagai keluarga sih karena bisa dibilang ya paling deket ya sama dia gitu. Ini baru pertama kali pacaran atau Udah sering. udah sering? Kamu paling klik sama yang sekarang? Iya paling Oke. lama sama ini. Oke. Seandainya pacarmu juga ninggalin kamu, apa yang kamu lakukan? Ya udah pernah sih mau ditinggalin ya. Udah pernah? Karena? Ya karena gitu kayak aku ya gitu mood swing suka marah-marah terus kondisiku jelek kayak suka self harm gitu jadi dia nggak terima aja gitu kayak maksudnya serem mungkin ya nggak tahu. Kamu suka self harm? Iya Yang bagian mana? di tangan sih Di lengan. Nah. Ada bekasnya? ada. Coba lihat. Wow. Can I see? Kapan terakhir kamu self harm? 2 minggu yang lalu kayaknya lupa. Oke. Yang itu yang baru. Udah lama ini sebelumnya yang ini yang baru di sini. Oke. Selain kamu menyiletkan tanganmu, apa lagi yang kamu lakukan? Banting-banting barang mukul-mukul diri sendiri gitu. Oke, it's hard for you. Kamu takut kehilangan ya? Iya nggak bisa aku takut ditinggal takut penolakan juga aku nggak bisa nerima penolakan. Kalau nggak aku marah ya sedih gitu. Penolakan. Jadi apa yang aku mau tuh harus dilakuin. Kalau enggak aku kayak ngerasa kenapa sih gitu. Kayak nggak terima aja. Hal-hal kecil pun. Oke, kamu ngerasa orang-orang nggak nganggap kamu ada ya? Iya. Jadi itu yang membuat kamu memilih untuk nggak usah berinteraksi deh daripada aku dapat feedback negatif. Karena kamu nggak pernah bisa nebak apa yang akan orang lain lakukan ke kamu. Iya. Capek nggak? Capek. Capek nggak? Ketika kita membicarakan ini, ketika kamu terbuka dengan self harmmu, apa yang kamu rasain? Nah, biasa aja sih. Kayak lebih mungkin awal-awal kayak nggak mau terbuka ya. Cuman karena makin kesini kayak ya udah sih kayak aku mungkin bisa dibilang kayak cari perhatian ke orang terdekat kali ya karena aku ngerasa aku nggak dianggap ada ya kadang aku ya cari perhatian gitu kayak nangis-nangis ke orang-orang gitu kayak aku asal aku ya gitulah pokoknya. Oke. Self harm dalam dunia psikologi ya itu artinya kamu sedang memberi tahu orang sekitarmu bahwa kamu terluka. Itu gitu sebenarnya, sih, ya kan? Bahwa ada masalah besar di dalam diriku yang aku bahkan tidak bisa menceritakannya. Ini parah sekali tapi mungkin bagimu nggak parah. Haruskah aku berdarah supaya kamu paham bahwa aku tuh parah? Iya. Ya. Sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan ke orang terdekatmu? Kepada pacar dulu, habis itu kepada bunda, kepada papamu, kepada mamamu. Lebih ngerti kondisiku aja sih. Maksudnya kayak aku tuh di keluarga selalu dianggap cuek, maksudnya kayak nggak peduli sekitar ya. Karena emang dari kecil kan aku berpindah-pindah ya, jadi aku nggak pernah yang namanya perhatian. Kayak kalau keluarga biasa kan kayak saling care gitu deket. Kalau aku kan enggak, jadi kayak aku agak nggak care gitu sama orang lain gitu. Kamu nggak care atau kamu tidak Nggak tahu nunjukin caranya? sebenarnya, iya gitu. Kamu lebih nggak tahu caranya gimana sih caranya bertanya kabar, gimana sih caranya nyamperin tante ke rumahnya gitu ya? Ke mamaku sih yang lebih sering kayak gitu. Cuman kayak kadang kalau pas aku nyalahin ya kayak
aku kan nggak terbiasa tinggal di keluarga gitu loh. Aku Iya. tinggal di keluarga orang ya beda lah gitu. Nggak bisa aku kayak menye-menye perhatian gitu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kamu juga nggak dapat perhatian Iya, itu. heeh. Ya, kamu tidak mendapatkan kehangatan. Bahkan masa kecilmu memorinya tentang kekerasan. Iya, Oke, kamu ingin menyelamatkan dirimu nggak? iya pengen pasti. Kamu ngerasa mampu nggak? Ah, Atau kamu butuh bantuan orang? nggak tahu sih ya, cuman sejauh ini kayak sama cowok yang sekarang kayak aku bergantung sih jatuhnya. Aku selalu bergantung sama orang. Kayak dulu aku bergantung sama temanku. Tapi beda ya kalau teman kan kayak kalau aku nggak suka atau aku nggak suka, aku tuh cemburuan kayak misalnya aku berteman, tapi dia main sama yang lain. Aku tuh nggak suka gitu, maunya buat aku aja gitu. Cuman kalau teman kan nggak bisa bilang kayak gitu ya, kayak ya udah jadi sakit Posesif hati ya. sendiri aja. Kalau sama cowok kan mesti bilang nggak, gue nggak suka gini gitu. Jadi jatuhnya kamu posesif, Iya. kamu bisa nggak aku membahasakan bahwa kamu sebenarnya sedang mencari pengganti keluarga? Iya sih. Oke, kamu mencari tempat aman, tempat berlindung yang aman. Tapi kamu sangat sadar bahwa kita nggak bisa berharap sama orang lain. Oke, apa dilema terbesar dalam hidupmu? Ya itu sih bergantung terus kayak overthinking gitu-gitu sih dilemanya. Kayak Overthinking. Apa pikiran terburuk yang kamu punya? banyak sih, itu loncat-loncat aja kayak tiba-tiba dia pada itu dipikir. Biasanya ada yang trigger, kadang kayak cuma orang ngomong itu tuh kayak aku bisa pikirin gitu. Kayak gitu-gitu sih, aneh-aneh aja lah pikirannya. Kadang tiba-tiba kalau aku lagi down, lagi nangis-nangis tuh misalnya masalahnya apa, tapi beberapa menit kemudian tuh aku mikirin yang masa lalu gitu deh, yang kayak ingatan-ingatan buruk gitu. Kayak tiba-tiba muncul aja, padahal beda kayak masalahnya gitu. Kamu di usiamu yang sekarang kamu udah melewati sangat banyak hal. Ngerasa nggak bahwa kok aku sih, Iya, pasti. kok teman-temanku nggak Heeh. punya perasaan gitu? Iya. Oke, baik. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah dua patah kata untuk menghibur kamu, karena aku tahu kamu nggak perlu dihibur. Kamu perlu ditemani aja, ya kan? Oke, baik. Ada lagi yang mau kamu ceritakan? Apa ya? Ketidakpuasan yang kamu alami di hidupmu? Selain keuangan orang tua, selain kondisi orang tua, sama pacar, problem terbesar apa? Pernah selingkuh? Enggak sih. Mungkin saat ini pacar ya, karena aku nggak deket sama keluarga. Jadi kayak ya kalau ada masalah ya masalah, cuma nggak ini. Kalau pacar kan aku deket banget. Ya itu karena masalah, karena aku bergantung. Namanya orang digantungin kan pasti kayak capek juga lah gitu. Kayak aku apa-apa ada masalah dia harus ada. Kayak aku lagi down dia harus ada. Pokoknya dia harus ada kapanpun gitu sih masalahnya. Yang kayak masih aku harus nggak boleh loh kayak gitu. Aku tahu nggak boleh kayak gitu. Cuma kan namanya perasaan nggak ini ya. Kayak kalau lagi down pasti kan maunya ditemenin gitu. Gitu. Jadi kayak bergantung, nggak apa-apa harus ada dia gitu. Bergantung. Kamu sebenarnya cukup pintar untuk memilah ceritamu loh. Iya. Kamu bahkan bisa menjelaskan kepadaku orang baru sebab akibat yang kamu alami. Bahkan kamu tahu sebenarnya kamu harus melakukan apa, ya kan? Apa yang membuatmu tidak mampu melakukan hal yang seharusnya? Lebih ke kayak kadang tuh aku mikir enggak kok, aku pantas kok minta perhatiannya dia, kan dia cowokku gitu. Tapi kadang kayak aduh kok aku too much ya ke dia gitu. Kayak gitu-gitu sih lah, jadi kayak lebih pikirannya campur aduk, kayak boleh kok, enggak kok, kayak masih kayak gitu, masih terima nggak terima gitu. Jadi kayak masih nyari-nyari tahu. Sebenarnya walaupun aku tahu, cuman kadang aku kayak denial gitu loh, kayak enggak kok, itu wajar-wajar aja gitu. Yang aku minta wajar-wajar aja kok. Oke. Kapan terakhir kamu nangis? Kan ya? Kemarin. Kemarin. Iya. Malam, pagi, sore? Malam. Malam. Karena Kemarin tuh kenapa ya? Udah aku lupa deh. Lupa deh kemarin gara-gara apa? Gara-gara cowok sih, gara-gara cowokku. Gitu sih. Kayak itu yang kayak yang aku mau tuh dia nggak bisa ngasih gitu. Kayak aku tuh nggak bisa kayak misalnya bukan yang nggak mau dikasih juga, misalnya kayak aku ngajak pergi orang, terus kayak jam segini dia telat, tuh aku bisa marah banget gitu. Padahal itu kan kayak hal-hal biasa gitu. Pokoknya harus apa yang aku ngomong tuh harus diikutin, kalau nggak aku marah, kalau nggak aku nangis gitu deh, kayak nggak terima aja gitu. berarti bisa dikatakan dunia banyak banget ngecewain kamu ya? Iya, mungkin karena aku dulu nggak pernah dapetin apa yang aku mau, jadi kayak sekarang karena aku ngerasa aku punya kuasa dari orang-orang,
Jadi kayak aku maunya dia ikutin aku gitu sih. Balas dendam dong. Iya mungkin saya bilang kayak gitu ya. Tapi kamu sadar bahwa itu Ada. Cuman kalau ke orang lain aku masih bisa inilah. Kalau ke cowok mungkin karena kayak kita udah terbuka, udah lama, jadi kayak lebih bisa keluarin sifat asli lah gitu. pelampiasan. Uh-uh. Pelampiasan. Sehat nggak hubungan berpacaranmu? Nggak. Itu tanganmu self harm kan banyak tuh di sini sama di sini panjang ya. Itu biasanya karena apa? Paling banyak itu penyebabnya apa? Gimana ya? Kadang tuh datang bareng-bareng aja gitu sih. Kayak ya gitu kayak aku ngerasa kok orang-orang kayak jahat banget sih gitu. Padahal ya enggak, cuman gitu-gitu aja kayak orang-orang kok kayak gitu banget sih gitu. Kenapa sih harus ada masalah ini, masalah itu kayak gitu-gitu sih. Berarti kamu nolak perasaanmu sendiri ya? Iya, Kamu nggak mengizinkan dia ada ya? iya. Kesannya kayak statement-statementnya yang Al sampaikan itu berlawanan loh. Kayak misalnya gini nih, aku ngerasa sedih karena orang-orang menolakku. Tapi aku tahu bahwa ini aku yang berlebihan. Iya. Paham nggak? Itu dia masalahmu. Jadi berantem gitu kan. Itu dia masalahmu. Kamu tidak mengizinkan bahwa perasaan sedihmu nyata. Iya. Ya nggak apa-apa kalau kamu sedih aja dulu. Perihal nanti kamu sadar ya belakangan ketika emosinya udah habis. Jadi jatuhnya kamu nggak menuntut dirimu Iya. untuk segera be nice. Gitu. Paham nggak? Paham maksudku? Paham. Konflik di dalam dirimu banyak ya. Iya, banyak. Pada akhirnya konfliknya di dalam diri bukan dengan orang lain. Iya. Oke. Lebih ke diri sendiri sih sadar kalau itu. Oke. Tapi kamu menceritakan hal-hal yang kamu tidak sukai ini dengan wajah yang sangat tenang. Iya. Tapi di dalam hati sebenarnya kamu gimana? Ya, sedih sih pasti kayak agak nyesek aja cuman ya aja. Let it flow. Heeh. Oke, baik. Al, terima kasih untuk apapun yang sudah kamu bagikan kepada kami, pada saya. Kita nanti akan bertemu di sesi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengar cerita dari audiens yang pertama. Saat ini kita akan langsung mendengarkan cerita juga dari audiens yang kedua. Dan audiens kita yang kedua adalah seorang perempuan berusia 29 tahun bernama Ines. Langsung saja kita sapa audiens kita yang kedua. Selamat siang Ines. Iya, baik. Tegang ya? Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ya, saya tahu pasti Ines sibuk sekali gitu ya dengan semua pekerjaan dan urusan-urusan lainnya gitu. Nah, Ines, apakah Ines nyaman untuk membagikan cerita tentang kisah pribadinya Ines di sini? Ya. Nyaman ya. Tadi saya juga udah ngobrol sama Al tentang kehidupan pribadinya dia dan masalah-masalah yang ia hadapi gitu. Sekarang saya ingin mendengar dari Ines gitu ya. Ines, apa yang mau diceritakan? Oke. Saya mungkin mau sharing mengenai kehilangan. Kehilangan. Iya. Oke. Kehilangan pacar saya waktu umur 26 tahun. Saat itu Ines berusia 26 tahun. Iya. Dan Ines kehilangan kekasihnya. Iya. Orang-orang ketika mengalami tragedi serupa, mereka menyebutnya mantan. Tetapi Ines sampai hari ini masih menyebutnya pacar. Ya, sedalam itu? Iya. Oke, baik. Bisa diceritakan Ines? Oke. Jadi waktu itu awalnya saya pindah ke Bali 2015. Terus saya ketemu sama beliau itu di Bali, teman satu kosan. Terus habis itu awalnya berteman, terus akhirnya pacaran. Selama 1,5 tahun itu saya tinggal bersama dia. Terus setelah 1,5 tahun, setelah hari ulang tahun saya, 2 minggu kemudian saya sempat putus. Itu unpredictable juga karena ada masalah yang emang dia buat. Terus nggak lama setelah saya putus, itu 2 bulan kemudian saya dapat berita kalau dia itu sakit keras. Awalnya saya pikir dia sakitnya cuman biasa kayak
emang dari di Bali udah sakit biasa gitu. Terus waktu itu itu bulan Juni, akhir Juni dia kembali ke Jakarta. Terus bulan Agustusnya saya terima kabar dia tuh ternyata sakit keras. Itu saya dapat dari info dari temennya. Saya kan karena sudah putus, jadi kan waktu itu lost contact gitu, paling cuma komunikasi sama keluarganya. Terus hari itu saya dapat info dari teman saya, hari itu juga kakak kandungnya dia menghubungi saya. Terus dia bilang, Ines bisa nggak ke Jakarta gitu, karena namanya Christopher lagi di ICU. Mungkin butuh ketemu Ines. Terus kan awalnya saya pikir saya udah nggak ada keperluan gitu untuk ketemu beliau karena kan sudah nggak ada hubungan. Terus saya dikirimin foto dan segala macem. Saya tanya sama ibu saya di Jakarta, baiknya saya datang atau enggak nih gitu. Tapi hati saya emang udah kurang enak sih waktu itu, udah kayak jadi nangis lagi. Kenapa? Padahal saya mikirnya dia bakal baik-baik aja atau gimana. Akhirnya ibu saya kasih saran saya ke Jakarta, secepatnya. Tapi waktu itu nggak ada flight dari Bali ke Jakarta direct yang bisa cepat. Akhirnya saya ke Bandung. Dari Bandung naik travel Ke Jakarta. langsung ke Jakarta, langsung ke rumah sakit. Diusahain banget berarti ya? Iya, karena emang udah feeling nggak Ini enak serius mungkin gitu ya? jadi Ini kayak, serius. tapi maksudnya dikasih banget jalan sama Tuhan sih, kayak dari Bandung itu kan untuk dari airport ke tempat travel sampai akhirnya ke rumah sakit itu kan waktunya cukup lama. Dan waktu di ICU itu kita cuma bisa jenguk pasien sekitar 1 jam paling lama. Pas saya sampai sana itu kayak semua orang, saudaranya tuh kayak udah pada tahu saya apa gimana, saya kurang ngerti. Pokoknya saya nunggu di depan ruangan ICU, terus Ines ya gitu. Terus habis itu disuruh masuk dan segala macam. Terus saya ketemu sama Christopher, ada ibunya juga. Terus ibunya bilang, ini lihat siapa yang datang. Yang jadi pengalaman yang berbeda dalamnya adalah pada saat saya ketemu Christophernya itu dia udah nggak bisa komunikasi. Maksudnya dia dalam keadaan sadar tapi udah terlalu banyak selang, ventilator dan segala macam. Jadi cuman bisa ngeliat, terus mau coba ngomong juga nggak bisa. Jadi dia cuman bisa saya pegang tangannya. Terus saya pegang tangannya, hari itu sih saya bilang, ayo kamu pasti bisa sembuh kayak gitu-gitu. Cuman saya ngeliat kondisinya lumayan, saya nggak tega ngeliat dia pakai selang dan segala macam itu. Dalam hati sih saya ngomong, terus saya ngeliat dia, saya bilang kayak kalau emang kamu nggak kuat nggak apa-apa, kamu pergi aja, aku udah dateng. Dan saya udah maafin kesalahan kamu, gitu saya bilang. Terus siang itu ibunya udah pesen, saya nggak boleh nangis di depan dia. Saya tahan-tahan. Abis itu saya pergi dulu karena jam besoknya sudah habis. Saya pergi, saya bilang saya nggak pergi pulang jauh karena rumah saya cukup jauh dari rumah sakit itu. Saya bilang saya ke rumahnya dia, ketemu saya sama keluarganya dia. Nanti malam jam besok kedua saya akan datang lagi. Setelah saya datang, saturasi paru-parunya keadaannya dia membaik dari yang 70% naik 80% siang. Malamnya ada keluarganya dia lumayan banyak dan ngiringin doa. Jadi ngiringin doa karena kita beda agama gitu. Jadi tapi saya berdoa dengan kepercayaan saya gitu. Jadi ngiringin. Cuman abis itu saya lihat lagi untuk saturasinya pada saat itu makin naik, makin bagus keadaannya dia, 95%. Terus saya bilang pas sudah selesai saya pegang tangannya, abis itu saya bilang saya pulang ya gitu. Terus tuh dia nggak kasih, dia kayak tetap pegang gitu. Terus tapi saya tetap harus pulang gitu kan, saya belum ketemu orang tua gitu. Saya bilang besok saya balik lagi, saya bilang gitu sama dia. Cuman pas saya mau pergi saya dipegang banget, terus nangis dianya. Terus abis itu tenang ya tenang, sampai dia berhenti nangis. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya ketemu ibu saya. Terus ibu saya nanya, kenapa kamu pulang? Kenapa nggak tunggu di rumah sakit? Kata ibu saya. Dia tuh mau pergi gitu. Terus tuh saya bilang enggak. Ibumu yang bilang? Saya, ibu kandung saya. Saya bilang enggak, dia Membaik udah kok. membaik kok gitu. Dan kata dokter juga ini udah getting better, yang emang selama 1 minggu kritis ini yang progres yang lumayan tinggi gitu. Udah saya istirahat kayak biasa, besoknya saya ke rumah sakit.
perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu lumayan lama, sekitar 2 jam. Saya nyetir sendiri. Di jalan itu saya kayak ngobrol gitu loh sama dia. Saya nggak tahu jalan ke sana kan agak nyasar. Saya bilang sebentar, saya bentar lagi sampai, saya bilang gitu. Terus saya nyetir, pas udah nyampe rumah sakit, saya nggak tahu kayak in hurry banget, kayak berasanya semuanya harus cepet nyampe gitu. Saya masuk ke parkirnya juga sembarangan. Terus udah gitu saya naik ke atas ke kamarnya, terus semuanya tuh kayak udah ditutup gitu. Terus saya ketemu sama papanya, terus papanya bilang, Ines, Christophernya sudah nggak ada, katanya gitu, baru aja pergi, katanya gitu. Terus saya masih nggak percaya, saya masih nggak nangis atau apa, saya cuma lihat kayak komputernya yang tadinya kemarin masih bagus banget. Terus saya ngeliat ibunya, saya peluk ibunya, habis itu udah saya pegang tangannya, baru di situ saya benar-benar tahu dia pergi. Jadi emang saya telat sekitar 5-10 menit gitu kan. Abis itu ada rentetan kayak misa apa segala macem kan, sampai waktu di rumah sakit juga kan digantiin baju kan, kalau Katolik tuh kayak pakai kemeja gitu, saya yang kasih kancingin bajunya kayak gitu-gitu. Terus saya jalan dari situ ke rumah duka juga nyetir sendiri. Teman saya udah bilang kayak, Ines, kamu disetirin ya apa, nggak usah, saya bisa gitu, saya bisa. Saya nangis waktu itu, tapi nangisnya masih kayak biasa aja. Di mobil baru saya bener-bener teriak-teriak apa segala macem kayak gitu sampai ke rumah duka, sampai misa, sampai akhirnya dimakamkan 3 hari kemudian setelah berbagai macam misa itu kayak gitu. Itu sih sebenarnya udah lumayan lama, udah 5 tahun, tapi itu salah satu emang pengalaman yang membekas, tapi nggak bakalan hilang juga. Tapi saya juga coba untuk ngerasain itu sih, cuman emang impactnya lumayan besar gitu di hidup saya sampai sekarang kayak gitu. Oke. Impactnya lumayan besar di hidupmu sampai sekarang. Kamu tahu apa yang menarik perhatianku? Kamu masih ingat detail. Iya. Ya. Iya. Jadi itu sih yang kayak kadang-kadang saya ngobrol sama orang. Saya orangnya kadang-kadang banyak lupa gitu ya. Kalau misalkan hal-hal yang nggak terlalu penting atau apa, kayak kemarin apa yang saya lakuin aja mungkin nggak detail saya inget. Cuman kalau misalkan flashback ke kejadian itu pada saat saya dari dihubungin kakaknya sampai dengan dia pergi, terus masuk ke UGD apa segala macam, semuanya saya inget detail, tapi udah bisa cerita kayak gini sih, maksudnya ya bersyukur juga. Itu it takes time gitu. Takes time, saya tahu. Dan kamu bahkan masih ingat angka saturasinya, kamu masih ingat apa rutenya, mau ke sana tuh rutenya bagaimana, kamu parkir mobil sembarangan, kamu berlari, kamu ketemu siapa dulu, kamu masih ingat detail. Perlu waktu berapa lama sampai kamu bisa menceritakan ini setenang sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau misalkan saya cerita, pasti saya ceritanya dengan cara yang sharing, kayak saya tahu pasti ada hal yang dikasih sama Tuhan dengan kejadian ini gitu. Kayak sharing, kita tuh harus menghargai hidup. Karena waktu itu pasti kan umur saya 25-26, masih mikirnya masa sih kita bisa kehilangan orang yang dekat sama kita di umur segitu gitu kan, masih muda gitu. Masa Tuhan mau ngambil sih? Kayak gitu. Cuma awalnya emang setelah kejadian itu pasti saya banyak bertanya-tanya gitu, kenapa saya yang dikasih cobaan ini, kenapa saya harus ikhlas, kenapa saya harus ngadepin ini sendirian di umur saya yang segini. Dan akhirnya saya balik lagi ke Bali, saya merantau lagi sendirian, maksudnya udah nggak sama dia kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak question aja sih, tapi saya coba untuk terima, tapi bener-bener slow banget prosesnya. Gitu. Jangan kejar aku, jangan buru aku, seperti itu. Iya. Ketika Ines datang lagi ke Bali, tapi kan tanpa Christopher, itu merasa nggak sih seperti aku menjalani hari yang baru, hidup yang baru, tempat yang sama tapi nggak ada kamu? Hidup flashback nggak? Hidup sih, iya flashback sih banyak sih. Cuman waktu itu saya sempet titik
the lowest point-nya itu ketika saya punya pikiran, saya pada saat itu masih dikasih waktu untuk hidup sama Tuhan, cuma untuk dihabiskan, bukan untuk punya cita-cita lagi, untuk sorry ya, Nggak apa-apa. bukan untuk punya goals, achieve goals yang pernah saya punya mimpi sama dia. Kayak gimana saya bisa achieve itu kalau saya sendirian nggak sama kamu, kayak gitu. Jadi setahun pertama, 2 tahun pertama itu terus, jadi kayak saya cuma ngerasa saya hidup ya karena saya masih dikasih waktu sama Tuhan untuk menjalani hidup. Makanya kalau ada orang yang nanya ini kayak pengen suicide atau gimana, nyusul dia atau apa gitu, ketika saya konsultasi, saya sih nggak pengen, cuman maksudnya biar itu dikasih sama Tuhan aja, saya percaya sama jalan dari Tuhan kayak gitu. Cuman itu doang sih, saya ngerasa waktu itu nggak punya tujuan lagi. Kamu nggak punya tujuan lagi, tapi kamu sadar bahwa ini nggak bisa kamu akhiri sendiri. Iya, itu bukan, maksudnya dia pergi karena jalan dari Tuhan. Saya nggak mau pergi, bukan jalan dari Tuhan, saya nggak akan ketemu sama dia kalau kayak gitu. Oke. Tapi kamu ngerasa kosong ya? Iya. Empty. Ya, itu gejala utamanya. Kosong. Dalam kekosongan itu apa yang kamu harapkan? Apakah kamu berharap Christopher hidup lagi? Apakah kamu berharap seandainya aku nggak pernah ketemu Christopher atau apa? Mungkin ada sih kayak pengharapan, kayak mikir kalau saya kan setelah 5 tahun ini banyak fase yang saya lewatin kan, up and down gitu. Paling itu mungkin kayak mikir seandainya ada kamu, seandainya ada kamu kayak gitu-gitu, karena saya juga selalu ingat kata-katanya dia yang baik tentang saya gitu. Karena kan saya anak pertama, saya dari keluarga yang broken home juga. Cuman dia yang selalu bilang, saya tuh bangga sama kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau ngeraih cita-cita kamu, kayak gitu. Jadi saya ngerasa, saya selalu ingat kata-katanya dia yang baik gitu, jadi saya pegang terus aja sih kata-katanya dia. Berarti Christopher hebat ya? Jadi cuman kalau misalkan untuk nggak ketemu dia, saya ngerasa nggak beruntung, malahan saya beruntung pernah bersama dia di akhir-akhir hidupnya dia kayak gitu. Jadi nggak ada yang kamu harapkan penyesalan untuk bertemu dengan dia. Malah kamu berharap seandainya dia masih ada. Iya, cuman yang paling yang saya ngerasa unfinished itu adalah pada saat saya ketemu terakhir, ya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa megang tangan saya sama nangis. Mungkin karena ada perasaan bersalah atau ada hal-hal yang dia mau omongin. Jadi itu doang sih yang saya ngerasa nggak selesai. Saya pengen tahu apa yang mau dia omongin. Gitu. Oh, kamu masih penasaran? Dalam pikiranmu kira-kira Christopher mau bilang apa? Atau apa yang ingin kamu dengar sebenarnya di momen terakhir itu? Maaf sama terima kasih. Tapi setelah, maksudnya kan itu juga waktu itu ada masalah, terus setelah dia dimakamkan, baru banget selesai acara pemakaman, ada satu orang yang bilang sama saya kayak, kamu emang harus benar-benar bisa memaafkan dia, karena yang dia lakukan 2 bulan terakhir ini dan kesalahan yang dia buat itu untuk kebaikan kamu. Tapi kamu ingin dengar langsung dari Kamu harus tahu Christopher. kalau dia sesayang itu sama kamu sampai dia meninggal. Dia nungguin kamu kan, kata gitu. Oke, baik. Kehilangan itu biasanya diawali dengan rasa marah. Ya, rasa marah, rasa tidak terima, menyalahkan apapun atas kejadian kehilangan. Saat itu kamu marah pada siapa? Atau jangan-jangan sampai sekarang masih ada di fase marah? Fase marah sih mungkin enggak ya. Waktu itu mungkin iya marahnya, karena itu saya tanya sama diri saya sendiri, saya tanya sama Tuhan, kenapa harus Ines yang ngalamin ini? Am I that strong? Apakah iya gitu? Tapi saya berantakan juga waktu itu, jadi itu aja sih marahnya, karena kenapa saya? Bukan kenapa dia pergi, tapi kenapa saya yang harus ngalamin ini? Oke, berarti itu perasaan marahnya kepada Tuhan.
Iya, waktu Ya. itu. Gak apa-apa. Sekarang kamu udah bisa ngambil hikmahnya. Ya, tadi kan kita sempat cerita-cerita juga. Ines masih naruh jaketnya Christopher, ya, menaruh jaket Christopher di Mobil. mobil di Iya, sebelah. Di jok sebelah saya. Seolah-olah Christopher duduk di sana. Iya, nemenin kalau saya kemanapun. Apakah kamu merasa nyaman? Iya, saya ngerasa safe. Kayak I know he's around. Kalau misalkan emang saya lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa sendirian, kayak I know he's around. Jadi itu bikin saya kuat sih gitu. Tapi maksudnya nggak setiap saat, setiap waktu saya ingat hal itu terus gitu, karena kan udah lumayan lama by the time aja. Tapi kalau misalkan saya bener-bener down, saya coba ngomong sama Tuhan gitu, cuman saya ngerasain dia ada di sekitar saya. Kayak gitu. Christopher sudah meninggalkan dunia ini di tahun 2016. Tetapi semua kata-kata baiknya masih menguatkanmu hingga saat ini. Bahkan di masa-masa terburuk pun kamu bisa mengucapkan I know he's around. Ya. Seberarti itu ia bagimu. Iya. Ya. Buat saya soalnya dia bukan kayak cuman partner, pacar atau apa sih, kayak emang the one of the greatest lesson gitu. Jadi salah satu pelajaran, pengalaman, blessing juga. Dia salah satu berkat dari Tuhan yang emang saya merasa beruntung. Gak semua orang mungkin bisa bertemu dengan orang yang kayak gitu pengalamannya kayak gitu sih. Saya coba switch jadi hal-hal yang positif, saya coba. Oke. Apakah Ines sudah membuka hatinya Ines dengan laki-laki baru? Itu butuh waktu sih, sekitar 1 tahun 2 tahun setelah dia pergi gitu, saya baru coba untuk dekat sama orang-orang lain. Cuma ya saya nggak ngeblocking, kayak nggak bisa, saya sayangnya sama dia, nggak kayak gitu. Tapi ya saya coba jalanin aja prosesnya. Saya pengen tahu emang Allah bakal kasih apa sama saya jalanin. Gitu. Saya coba. Seperti yang kamu bilang, hidup ini hanya untuk dihabiskan. Jadi kamu tetap ikuti ritmenya gitu ya Ines ya. Lalu yang mau saya tanyakan, seandainya Christopher masih ada, pasti sangat banyak yang kamu mau ceritain ya. Apa aja? Umpamanya ia ada di sini, ia duduk bersama kita, mendengarkanmu, apa yang mau kamu bilang? Yang mau saya ceritain, saya selalu ingat pada saat saya lupa kalau saya itu kuat. Saya ingat saya kuat karena kata-kata kamu. Saya bisa survive 5 tahun ini. Sama terima kasih, sama maaf kalau kadang-kadang saya suka minta kamu ada di samping saya pas saya nggak tahu mau kemana. Saya itu aja sih paling, kayak saya minta maaf karena banyak yang bilang kalau misalkan saya masih nggak let him go, dia bakalan berat kesananya. But I'm trying my best to let him go gitu, kayak gitu. But sih. I still need you Iya. here. Cuman kan emang nggak, ya itu aja sih paling, cuma pengen bilang terima kasih. Dan kamu bisa lihat sekarang aku coba untuk mulai starting over dari waktu itu sampai sekarang. Semoga kamu tetap bangga sama aku. Terima kasih Ines. Mau nggak kamu menyampaikan bahwa kamu masih mencintai dia? Ya, I will always. Dia mau nanti suatu hari saya pasti sama yang lain. Orang itu saya akan coba yang terbaik untuk nggak nge-compare atau apa. Cuman untuk Christopher, dia pasti selalu ada di hati saya sampai Kapanpun. suatu hari kita ketemu lagi in another life. Oh my God. Gitu sih, saya percaya itu aja. Maksudnya, dan saya juga nggak mau mengecewakan
pasangan saya yang nantinya akan menjadi pasangan saya gitu. Saya cuma mau coba bawa kebaikan-kebaikannya aja. Jadi sebenarnya kamu udah bisa memisahkan mana kehidupanmu selanjutnya, mana kenangan-kenangan bersama Christopher, dan bahkan kamu sudah mampu meleburkan ya ajaran-ajaran yang dia sampaikan ke kamu. Maksudnya manusia senang mendengar kata yang positif. Mungkin kamu jarang mendapatkan apresiasi. Dan Christopher adalah orang yang pertama yang tulus mengucapkan, Ines, kamu hebat sekali. Ines, kamu luar biasa. Ines, kamu lebih baik dari yang kamu pikirkan. Ya, mungkin ia adalah orang yang pertama atau satu-satunya yang tulus mengucapkan itu, sehingga kamu sangat kehilangan ya. Oke, baik Ines. Rencananya kamu sampai kapan akan meletakkan jaketnya di sebelah kursi mobil? Kamu punya target nggak? Atau bahkan kamu belum pernah memikirkan itu? Sampai memang hati saya siap untuk ngepasin semua hal yang ada. Oke. Iya. Hatimu akan siap jika kamu sudah nemuin orang yang bisa. Saya nggak Jadi rely on panutan? someone else. Oke. Saya coba untuk rely on myself. Ketika saya siap, saya akan siap. Bisa saya simpulkan bahwa Ines memang memilih untuk masih mengenang Christopher? This is your choice. Iya. Ya, ya. Ini bukan karena kamu nggak sanggup, tapi memang karena kamu masih memilih untuk menghargai keberadaannya. Ya, masih memilih untuk menghidupkan memori-memori tentang dia, gitu ya. Bukan karena Ines nggak sanggup ya. Oke. Ada lagi yang mau Ines ceritakan? Mungkin dari dia juga yang saya selalu sharing ke orang-orang terdekat saya atau teman-teman yang suka cerita, itu saya suka bilang appreciate the life, hargai hidup. Terus yang kedua adalah ketika kamu punya sesuatu di perasaan kamu atau di pikiran kamu, ketika kamu punya waktu, kamu kangen sama orang, kamu sayang sama orang, say it, ngomong ke orang itu, kasih tahu dia. Karena kamu nggak pernah tahu ketika kamu ngomong tapi kamu nggak bisa dan dia pergi gitu aja. Kayak gitu. Jadi hargai waktu, hargai hidup. Hargai hidup, hargai keberadaan seseorang. Iya, pada saat they're around, bersyukur dan kayak berterima kasih lah, kayak gitu. Oke, baik Ines, terima kasih atas cerita yang udah kamu bagikan. Terima kasih untuk hikmah yang juga kamu udah bagikan. Semoga dengan bercerita ini perasaanmu semakin terurai. Kamu jadi jelas tahu bahwa oh, aku yang memang memilih untuk masih mencintai Christopher. Oh, Christopher itu tidak sembarangan untuk aku kenang, sebab dia memang sangat seberharga itu, bukan sekedar lalu. Gitu ya Ines ya. Baik, terima kasih Ines. Untuk itu kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Oke. Baik, kita sudah mendengar cerita lengkap dari kedua audiens. Sekarang kita akan menuju sesi selanjutnya yang nanti saya akan buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya simpan, dan itu kemarin saya dapatkan di Instagram question dari Senigma 2021. Sebelum kita memasuki sesi yang kedua, sekarang saya akan menjawab 2 pertanyaan terbaik yang sudah saya terima di Instagram senigma.21. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa saja gejala depresi yang jarang disadari oleh orang-orang zaman sekarang? Pertanyaan ini diberikan oleh Aris Jayadi. Oke, gejala depresi yang jarang disadari oleh orang-orang zaman sekarang itu adanya penurunan kualitas hidup dan penurunan keinginan hidup. Depresi seringkali dikaitkan dengan keinginan untuk bunuh diri. Namun, keinginan untuk bunuh diri itu tidak datang serta-merta. Keinginan untuk bunuh diri itu diawali dengan penurunan keinginan hidup, atau
kamu udah nggak punya makna hidup, kamu sudah tidak punya motivasi, kamu sudah tidak ada keinginan untuk menikmati hidupmu, kamu mulai menghindari teman-temanmu, kamu mulai menghindari pekerjaanmu, kamu mulai tidak mampu untuk tidur dengan baik, kamu mulai terganggu makannya. Jadi itu gejala-gejala yang jarang disadari oleh orang-orang. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang terkena penyakit mental pengobatannya sama dengan orang yang penyakit biasa? Pertanyaan ini diberikan oleh Echa Pura. Jadi dalam mental illness ya, jadi dalam penyakit mental itu teknik pengobatannya ada dua, farmakoterapi dan psikoterapi. Sementara pada penyakit biasa biasanya hanya farmakoterapi. Penyakit biasa ini saya anggap sebagai penyakit fisik ya, bukan penyakit psikis. Jadi perbedaannya seperti itu. Beberapa penyakit mental itu memang membutuhkan farmakoterapi atau obat-obatan sama seperti pasien lain yang mengalami penyakit fisik. Namun yang membuat mereka berbeda adalah obat-obatan ini selain dikonsumsi, mereka pun harus melakukan terapi lanjutan yaitu psikoterapi dengan bantuan dari psikolog klinis untuk merapikan masalah-masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Saya ucapkan selamat kepada dua penanya terbaik ini. Semoga apa yang saya jawab dapat memberikan pencerahan. Sekarang kita akan langsung lanjut ke sesi yang kedua. Hidup berjalan seperti bajingan, seperti ladang yang tak punya teman. Ia menggonggong suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Bun, kalau salah ada hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Bun, aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berada di kepala, dan kau
jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Selamat datang di sesi selanjutnya dari rangkaian acara Senikma 2021. Saat ini saya sedang berada di dalam sebuah ruangan di mana semuanya berwarna putih dan nantinya akan diwarnai oleh para audiens kita. Tema kita kali ini adalah art terapi yang mengangkat tajuk melukiskan masalahmu. Artinya apa? Kita biasanya hanya mendengar kata-kata, ayo coba bicarakan masalahmu. Namun kali ini saya menawarkan kepada para audiens untuk coba lukiskan masalahmu. Kenapa begitu? Karena orang-orang terbiasa hanya memandang masalah dari berat dan ringannya saja. Padahal emosi itu sama seperti warna. Dia tidak bisa dibicarakan, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berat. Hanya bisa dibedakan yang mana lebih pekat dan yang mana lebih pudar. Untuk itu saya persilahkan kepada para audiens untuk memasuki ruangan. Silakan masuk. Oke, halo. Sudah siap? Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tata acara dan aturan dalam ruangan ini ya. Sekarang kalian sudah melihat di sini ada warna-warna yang banyak sekali. Kemudian juga ada 2 buah kuas ya, masing-masing memegang 1. Kalian dipersilahkan untuk membuat coretan di dinding ini, tetapi dengan membuat coretan itu, saya harapkan kalian mampu bermain peran. Jadi bayangkan diri kalian seperti ketika kita masih kecil, ya, ketika kita masih anak-anak dan mencoret-coret tembok, ya. Dan itu yang akan kita tampilkan hari ini. Jadi kalian boleh sambil mendengar musik favorit kalian supaya membangkitkan emosi-emosi tersebut. Nah, dinding yang dipersilahkan adalah dinding sebelah sini dinding Ines, jadi seluruh ini milik Ines ya, dan dinding yang di sebelah sini milik Al ya. Dinding sebelah sini semuanya milik Al. Nah, setelah kalian selesai pada dinding masing-masing, kalian boleh membuat coretan bersama di dinding bagian tengah. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, silahkan menikmati tempat dan waktunya. Have fun! Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari
Aku terus berlari, cepat pulang, cepat kembali. Sekarang saya sudah ada di akhir dari sesi art terapi. Di sini saya sudah bersama para audiens dan hasil karya mereka. Saya mau bertanya kepada masing-masing audiens, kepada Al dan Ines. Al dan Ines, mana yang paling kalian suka? Ya, gambar mana yang paling kalian suka? Oke, boleh. Yang paling kalian suka? Ini, yang ini ya berarti ya? Dengan coretannya? Enggak. Yang pink saja? Dan air matanya? Enggak. Pinknya saja, oke. Lalu? 2. Oke, 2 stick figure ini. Itu ceritanya apa, Ines? Ceritanya itu aku sama Christopher. Christopher? Ini aku kecil, aku kuliah. Ini aku pindah ke Bali. Ini aku suka lihat sunset sama dia. Dia pergi berantakan. Oke, itu kalau aku lihat secara awam, kayak orang nikah ya? Apa memang itu yang sedang kamu berusaha gambar? Enggak. Enggak, cuma berdampingan aja? Iya. Oke, baik. Berarti yang paling disukai adalah masa kecil dan ini. Yang paling nggak disuka yang mana? Coret-coret ini ya? Oke, ini sebenarnya Ines mau gambar apa sih? Tadinya ini awan Atau- gelap. Awan gelap. Mm-mm. Ini tuh kayak masih di Bali, kayak banyak laut gitu ceritanya. Cuman ya jadi getting darker. Terus ya how to survive ini ada tangga. Kayak gitu sih. Oke, jadi awut-awutan semuanya campur aduk jadi satu ya, dan tidak bisa dideskripsikan. Jadi this is my feeling, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau Al, yang mana yang paling Al suka? Yang mana ya? Ini Yang mananya, love-nya atau X-nya? semuanya digabung. Semuanya, oke. Ini, Al suka yang awan, terus ini, oke. ini, sama ini, sama ini. Oke. Yang paling kamu nggak suka yang mana? Ini Oke. sama garis-garis. Garis-garis ini. Ini boleh cerita sedikit? Ini tentang apa? Tentang keluarga. Ini aku, adik-adik aku, mamah gitu. Oh gitu. Terus yang garis-garis, kamu ingat apa sih ketika lagi buat garis-garis ini? Ya gitu deh. Ingat keluarga? Apa garis-garis ini? Mm-mm. Ya gitu. Kalau yang hujan-hujan ini hujan atau Iya, aku salah pelangi, persepsi? pelangi tapi kayak ada hujannya. Oh gitu. Makanya kan nggak warna-warni. Gitu. Dan ini juga hujan ya. Ini Al Iya. suka ya. Kenapa? Al suka hujan memang. Nggak tahu, suka aja. Maksudnya kayak gelap gitu. Gelap gitu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari sisi psikologis ya teman-teman. Jadi di antara kedua dinding tersebut ya ada banyak mode repetisi namanya. Repetisi itu artinya pengulangan pola ya. Bisa diperhatikan gambar-gambar yang dibuat oleh klien atau audiens kita itu adalah pola-pola yang berulang ya. Contohnya garis-garis yang diulang. Kemudian tanda love. Sepertinya audiens kita yang satu ini sangat menyukai simbol love. Love-nya ada beberapa kali ya. Bisa diperhatikan di situ juga ada love. Kemudian ada bintang, bintang pun diulang 2 kali. Kemudian ini mau buat tanda tambah atau salib sebenarnya? Salib ya. Salib pun ada 1, 2, 3. Gitu. Love lagi. Kemudian ini maksudnya apa? Ini tagar. Ini tuh describe big city. Oh, describe big city like Kan saya dari Jakarta. Jadi saya gedung ceritanya ya. Oke. kayak dia ini big Gedung city, ya, besar. Saya mau chief, pindah ke NYC, New York City. Oke. Repetisi. Sama juga yang dilakukan oleh Al ya. Repetisinya banyak. Ada 4 tanaman bunga, kemudian ada hujan. Hujan itu repetisinya ini ya. Diulang-ulang. Kemudian ini hujan balon ini juga. menarik loh. Ini bagus banget loh. Tapi ini mencirikan trauma masa lalu, sayang. Ya, there is something happiness in your past dan you want to remember it. Dan di sini juga repetisi banyak ya.
Repetisi, repetisi, repetisi. Repetisi itu artinya ketika mereka menghadapi masalah, mereka menggunakan cara yang sama berulang-ulang kali. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak pernah selesai. Kenapa? Karena setiap masalah harusnya caranya berbeda. Namun, jika kita terpaku menyelesaikan masalah dengan cara yang sama berulang-ulang kali, otomatis caranya sudah tidak efektif. Maka dari itu bisa dilihat ada pendaman-pendaman emosi yang sangat besar di kedua klien kita. Bahkan saya melihat mereka juga menggambar stick figure. Ya, stick figure itu apa? Stick figure itu orang-orangan. Ya, ada emoji, kemudian ada stick figure, kemudian digambar juga oleh Al stick figure. Ya, dan di sini stick figure itu artinya apa? Stick figure itu hanya digambar oleh anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu merepresentasikan diri mereka, tubuh mereka lewat stick figure. Sesederhana itu pemikiran mereka. Saya punya kepala, saya punya 2 tangan, saya punya 2 kaki, gitu. Jadi art therapy ini sudah berhasil memfasilitasi sisi inner child dari diri mereka, sehingga yang mereka tampilkan pun adalah gambar-gambar bernuansa anak kecil. Ya, dan setelah mereka menyadari gambar yang mereka ada anak kecilnya, baru mereka beralih pada masalah yang mereka hadapi. Contohnya apa? Awan gelap. Kemudian yang paling kelihatan sih tadi Ines ya, berhasil meluapkan emosinya lewat coretan-coretan di dinding yang dia ceritakan sebagai this is my worst case. Ya, ini sisi terendah saya, ini sisi terparah saya, ini sisi terburuk saya. Di sini bahkan sebelumnya ada gambar ya sebenarnya ya. Ada gambar yang akhirnya ditutupi oleh Ines gitu. Sedangkan Al terakhir terlihat paling tenang saat menggambar pelangi. Ya. Tapi terlihat paling sedih saat menggambar orang menangis, kemudian menggambar 4 ini, figur ini, dan sedih juga menggambar ini, yang awan, yang saya perhatikan. Benar begitu? Nah, kalau boleh tahu ini gambar apa? Gambar gantungan. Gantungan apa? Gantungan itu. Ada kaitannya dengan suicide? Ya. Oke. Di sini dia terlihat paling sedih. Pernah ada pikiran untuk suicide? Sering. Sering ya. Oke, baik. Akhirnya berhasil disimbolkan oleh Al bahwa mungkin ini adalah suatu bentuk bahwa dia butuh pertolongan. Oke. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Rage Room. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di sesi yang ketiga, yaitu sesi Rage Room. Saya sudah bersama benda-benda yang boleh dihancurkan oleh para audiens nantinya. Jadi tujuan dari Rage Room ini sendiri adalah memberikan kesempatan bagi para audiens untuk melepaskan atau menyalurkan semua emosi yang selama ini mereka pendam. Adapun kegiatan ini tidak diperkenankan untuk dilakukan di rumah ya teman-teman. Jadi hanya boleh dilakukan dengan pengawasan dan alat-alat profesional. Baik, saya sudah berada di dalam ruangan tempat melakukan Rage Room tadi. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa terdapat banyak barang pecah belah yang berhasil dihancurkan oleh para audiens kita. Ini adalah akhir dari sesi Rage Room, di mana mereka telah berhasil mengeluarkan emosinya untuk menghancurkan benda-benda ini. Tentu tidak mudah berhadapan dengan kekerasan, tentu tidak mudah berhadapan dengan kehancuran. Namun, para audiens dengan melakukan ini, artinya mereka sudah mengeluarkan emosi-emosi yang mereka pendam selama ini, meskipun tidak seluruhnya.
Oke, baik. Setelah acara ini, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi cooling down atau healing, sehingga mereka tidak pulang dengan amarah yang sudah dimunculkan di sini. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi.
padamu. Jauhkan ku dari gelap itu, aku kembali padamu. Tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kali ini kita akan memasuki sesi healing di mana saya akan memfasilitasi kedua audiens untuk mengembalikan ritme emosi mereka agar stabil seperti ketika mereka datang ke tempat ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dan ingin bertanya kesan dan pesan setelah mengikuti 2 sesi sebelumnya. Jadi, gimana Ines dan Al? Ya, tadi menghancurkan berapa botol? Paling suka menghancurkan botol atau TV? Semuanya sih. Semuanya. Elektronik sih aku biasanya. Elektronik emang biasa gitu. Iya. Oke. Dan senang ya ketika dilegalkan untuk melakukan itu ya. Oke. Kalau Ines, sepertinya Ines punya komentar yang berbeda. Saya gak biasa sih nggak suka dengar sesuatu yang berisik, Pecah yang belah. pecah atau kayak meja dipukul, pintu diubrak, itu nggak suka. Nggak Jadi suka makanya kayak harus dengar musik. nggak denger bunyi itunya. Tidak nyaman ya berhadapan dengan kekerasan ya. Iya. Ada trauma sebelumnya? Mungkin waktu kecil sih. Oke, waktu kecil, baik. Jadi berarti Rage Room tadi memang membuat Ines tidak hanya melepaskan kepedihan, tetapi justru mengingat ya, bablas ya berarti ya. Jadi langsung kayak apa ya, kayak emotional draining gitu, kayak Emotional capek draining, banget. capek banget ya, sampai migrain juga. Oke, kalau Al ada nggak bagian tubuhnya yang merasa tidak nyaman, nyeri atau apa? Di dada sama di badannya aja sih. Nyeri. Dadanya deg-degan atau Iya, bagaimana? deg-degan gitu. Karena mendengar bunyi atau melihat kekacauan? Mendengar Kayaknya bunyi kekacauan deh. Ngeliat kekacauan itu ya, baik ya, benar. Jadi memang nggak nyaman ya berhadapan dengan kekerasan atau bahkan menjadi pelaku dari kekerasan tersebut, dan memang kegiatan tadi tidak boleh dilakukan tanpa panduan profesional dan tanpa alat-alat pelindung seperti yang kalian pakai tadi. Artinya sebisa mungkin hindari penggunaan atau melakukan kegiatan tadi di tempat pribadi di rumah ya, dan mungkin sepertinya Ines juga tidak akan melakukan itu ya. Baik. Kita akan memasuki sesi healing ya. Saya pertama-tama mau berterima kasih dulu. Bukan tadi pagi saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktu ke sini. Tapi hari ini, sore ini saya berterima kasih karena kalian sudah bersedia, berani ya. Menjadi berani itu susah loh ya. Bersedia, berani, kemudian mau mengeluarkan effort terbaik kalian untuk menolong diri kalian sendiri ya. Dan itu sangat berharga dan mungkin kalian nggak sering ngedapetin itu ya. Oke, kita siap masuk ke sesi healing? Siap? Oke, kalau ada yang mau ditangisin, lepasin aja, karena tujuan dari healing ini kalian akan pulang dalam kondisi yang stabil ya. Jadi tolong diloskan aja semuanya. Oke, yang pertama kita atur nafas dulu ya. Silakan ambil posisi duduk senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Oke, kalau mau kakinya dibuka boleh, mau disilangkan boleh. Oke, pegang perutnya. Perut ya, yang cewek-cewek biasanya malu, tapi kali ini tolong tidak usah ditahan perutnya. Oke, tugas kalian adalah mengembang kempiskan perutnya. Jadi yang pertama yuk dikembungkan perutnya ya, bukan dadanya. Perut yang maksimal, semaksimal mungkin. Lalu dikempeskan. Sambil membuang nafas lewat hidung. Kempisnya. Lalu kembungkan lagi. Semaksimal mungkin. Perut ya, fokus pada perut, bukan dada. Kempiskan. Kembungkan lagi perutnya. Oke, kempiskan. Kembungkan lagi perutnya. Semaksimal mungkin lagi. Sekarang ikuti ritme tubuh kalian sendiri, lakukan terus. Yang bergerak perut, bukan dada. Ya, kalau masih pakai dada berarti belum bekerja. Perutnya kembung kempis, ya.
Lagi, masih kesulitan, tidak apa-apa. Ini refleks primitif. Diikutin aja. Ya, ritme tubuh masing-masing memang berbeda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Oke, saya bantu ya. Oke, sakit ya? Apanya? Punggungnya sakit. Kalau begitu, kenapa ya? Oke, coba. Bukan dadanya yang bergerak, perutnya. Semaksimal mungkin yang kamu bisa. Oke, kempisin. Bisa dikempisin lagi. Ya, lagi. Kembungin perutnya, bukan dadanya. Oke, nggak apa-apa. Tak bantu sampai bisa. Oke, yuk lagi. Masih dadanya yang gerak, ya. Tak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita tidak diburu waktu kok. Oke, memang susah ngatur ritme jantung, nggak apa-apa. Ya, apa ya makanan yang paling kamu suka? Makanan kesukaanmu apa? Cheese. Cheese? Cheesecake? You love it? Cheesecake mana yang paling kamu suka? Di toko mana? Harvest? Homemade. Homemade? Kamu bisa masak? Apa tante aku bikin biasanya? Oh ya? Bisa? Oke, kapan terakhir makan cheese? Lama banget, 2 tahunan yang lalu yang buatan tante aku. Udah lama ya. Nanti nggak mau beli cheese? Pulang dari sini? Enggak. Rencana mau kemana habis dari sini? Istirahat. Oke. Tipe istirahatmu seperti apa? Tidur-tiduran, nonton drakor, deep sleep. Oke, nyaman ya. Oke, yuk perutnya yang digerakkan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, pinter, sip. Ya, pinter, bagus Ines. Lagi. Ya, nggak usah ngambil nafas kalau mau ngembungin perut, biar kamu nggak bingung. Tut, gituin aja. Nah, ya. Kempes. Lagi. Kalau kamu berat pakai hidung, pakai mulut. Ya. Oke. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu pikirkan? Masih kepikiran Christopher? Oke. Dengan adanya Christopher, kamu jadi lebih nyaman? Oke. Anggap aja dia ada di sini. Nggak mau? Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Yuk. Punggungnya sakit ya? Sakit banget. Di bagian yang mana? Karena ketindih? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Keluarin lagi. Sakit pada fisik itu sebuah tanda bahwa memang ada perlu yang dibereskan di hatimu. Ikutin aja, terima. Ya. Dengan terus bernafas perut, kamu seperti yang aku jelasin tadi, kita ngembaliin ritme kerja otak kita. Pakai nafas perutnya. Oke, perutnya. Kembang, kempis. Oh, pinter. Bagus. Lagi. Kembang, kempis. Oke. Kembang, kempis. Oke, sama ya. Al gimana? Kenapa? Aman? Kembang kempis? Aman kan? Sama? Coba ya. Oke. 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 Tetap bernafas menggunakan perut. Oke. Aku lepas tanganku, tetap bernafas dengan ritme begini, oke? Ya. Ines, gimana? Udah nemu ritmenya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Pakai mulut aja nafasnya kalau gitu. Semaksimal mungkin. Tiup. Yang panjang ya. Yang panjang. Lagi. Oke. Bagus. Oke.
semua kekesalanmu tertiup lewat mulutmu. Oke. Sekarang dengan nafas ritme yang sama, setenang itu saya minta kalian memeluk diri kalian sendiri. Ya. Semaksimal mungkin, senyaman kalian. Oke. Silahkan pejamkan mata, ya, dengarkan panduan saya. Oke. Masa lalu yang pernah kalian hadapi, masa lalu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu tidak bisa dirubah. Mungkin sekarang kalian terlintas pada memori-memori yang tidak nyaman, memori yang menyakitkan, ya, memori yang tidak ingin kalian hadapi. Oke, jangan ditahan. Biarkan memori itu lewat seperti sebuah film. Satu persatu kalian mulai ngelihat siapa orangnya, bagaimana suara mereka, bagaimana keadaan di sana. Biarkan mereka lewat. Oke. Kalian menghadapi sekali lagi memori yang kalian tidak suka, tetapi kali ini kalian sangat aman karena kalian sedang bersama saya di sini. Oke, silahkan ambil keberanian untuk melihatnya sekali lagi. Semua hal yang tidak kalian harapkan, semua hal yang tidak bisa kalian rubah, silahkan diambil waktu untuk mengenang hal-hal tersebut. Oke. Jika ingin menangis, silahkan menangis, tidak apa-apa. Jika kesulitan bernafas, gunakan mulut kalian untuk bernafas. Oke. Memang berat, maka peluk diri kalian lebih erat lagi. Peluk diri kalian lebih erat lagi, ya. Oke. Mulailah mengingat bagaimana kalian melewati memori-memori tersebut. Bagaimana kalian berdoa agar masa-masa ini cepat berakhir. Bagaimana kalian berusaha pergi dan menghibur diri, tetapi tidak ada yang berubah. Kalian tidak bisa mengubah keadaan. Yang pahit tetap menjadi pahit. Kalian tetap ditinggalkan, kalian tetap terluka, kalian tetap kecewa. Mungkin sekarang kalian bisa mengingat siapa orang yang kalian cari ketika kalian dalam masalah. Mungkin kalian ingat teman kalian yang membantu, atau pacar, atau siapapun yang pernah menolong kalian. Lalu kalian sadar, bantuan mereka tidak hadir selamanya. Kalian masih di sini berusaha untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Dan itu artinya kalian sangat kuat. Kuat itu tidak berarti selalu terlihat hebat. Namun tetap bisa melanjutkan hidup meski berdarah-darah. Itulah kekuatan kalian. Meskipun masa sekarang sangat tidak nyaman, kalian menyadari bahwa aku sudah di sini. Sekarang tepuk pundak kalian pelan-pelan sesuai dengan ritme yang kalian harapkan. Tenangkan diri kalian sendiri. Temui sosok anak kecil di dalam tubuh kalian dan katakan terima kasih. Terima kasih, kita sudah berjuang bersama-sama. Terima kasih sudah bekerja keras bersamaku. Terima kasih
sudah melewati yang terburuk sekalipun. Katakan apapun, terima kasih pada diri sendiri. Karena hanya diri sendiri yang menemani kalian di masa sesulit apapun. Sekarang kalian boleh mengucapkan maaf. Maaf, aku menyakiti diriku sendiri. Maaf, aku mengabaikan perasaanku. Maaf, aku memaksa diriku lebih keras dari seharusnya. Minta maaflah pada diri kalian sendiri, seperti bagaimana kalian ingin mendengar permintaan maaf dari orang-orang yang mengecewakan kalian. Anak kecil di dalam tubuh kalian mulai tersenyum, menyambut permohonan maaf yang selama ini ingin kalian dengar. Anak kecil itu merindukan kehangatan ini, penerimaan ini, pengertian ini. Lalu sang anak kecil meminta tolong kepada kalian yang sudah dewasa. Maukah kalian membantu diri kalian sendiri? Maukah kalian menyelamatkan diri kalian sendiri? Maukah kita berusaha bersama-sama lagi? Sekarang, di dalam hati kalian muncul perasaan tenang. Bernafas dengan mulut, tiup. Sekali lagi, tahan, tiup. Tiup lebih keras, sedalam-dalamnya. Peluk diri kalian lebih erat lagi. Cintai diri kalian lebih dalam lagi. Anak kecil di dalam tubuh kalian akan berpamitan. Dia akan pulang ke dalam hati kalian yang paling gelap. Dia akan berlindung di dalam diri kalian. Sudahkah kalian mengucapkan selamat tinggal? Ucapkan selamat tinggal dan janjikan mereka tempat yang nyaman, tempat yang aman, seperti kita ingin berada di dalam rumah yang indah. Jika anak kecil di dalam diri kalian sudah menghilang, pelan-pelan kita kembali ke keadaan. Mulai mengingat, aku ada di mana, aku sedang melakukan apa, usiaku berapa, pekerjaanku apa, siapa orang yang ingin kutemui setelah ini, apa masalah yang akan kuhadapi setelah ku membuka mata. Jika kalian sudah siap, silakan membuka mata secara perlahan. Jika kalian belum siap, silakan ambil waktu seperlunya. Tetap bernafas dengan perut. Tetap bernafas dengan perut.
ya. Sampai detak jantung kalian tenang. Baik. Oke. Kalau masih ada sesak di dada, hembuskan melalui mulut kalian. Jika masih ada perasaan tidak nyaman, hembuskan melalui mulut kalian. Tiup yang keras. Terima kasih sudah bertemu dengan diri kalian sendiri. Terima kasih sudah bersedia mengizinkan emosi ini hadir. Emosi ini nyata dan tidak untuk dipendam. Jika sudah selesai, boleh melepaskan pelukan pada diri dan membuka mata secara perlahan. Sudah? Tisu. Oke, take your time. Nggak ada yang buru. Nggak apa-apa kalau masih mau nangis, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ines, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Kamu mau dipeluk? Boleh aku nepuk pundakmu? Berat ya, kamu mau tisu? Tisu, tisu. Ada lagu yang ngingetin kamu dengan momen yang kamu ingat? Berapa lama kamu menahan tangismu? Kamu nggak pernah ngizinin dia keluar ya? Oke. Pakai mulut tiupnya, biar plong. Ya. Again. Oke. Good, lagi. Ya, bagus. Oke. Well done. Apa yang kalian rasakan sekarang? Nggak tahu. Nggak bisa dideskripsikan? Ketika tadi menutup mata, yang dibayangkan apa? Ada yang dilihat? Oke. Dirimu ngelihat apa, Al? Masa kecil sih. Masa kecil? Kamu ngelihat dirimu waktu kecil? Nggak sih, kayak ingatan yang dilihat gitu. Kamu sudah sempat mengucapkan perpisahan dengan dirimu yang waktu kecil? Oke.
Sekarang yang bisa nyelamatin dirimu waktu kecil adalah Diri sendiri. terima kasih udah mau berjuang ya sampai hari ini. Kamu keren banget dengan semua jerih payahmu. Ya, kamu bertahan untuk dia, untuk dirimu sendiri. Si kecil itu kamu. Oke. Ines, apa yang terbayang? Terflashback lagi. Oke. Sudah berapa lama nahan tangis? Jarang ya meluangkan waktu untuk nangis ya. Oke. Nanti Ines boleh ngambil day off sebulan sekali untuk sendirian, me time. Untuk menangis, untuk mengenang semuanya. Ya? Oke. Sudah tahu cara teknik bernafas dengan perut ya? Ya? Oke, baik. Sudah siap untuk balik ke realita? Udah siap? Pulang nanti mau ngapain, Al? Mau ke kafe dulu. Ke kafe sama Cowok. sama pacarnya Al. Nanti dijemput. Enggak sih, nanti naik Gojek, soalnya kan dia kerja. Oh gitu. Oke. Ines mau me time. Mau di kamar, mau istirahat. Oke, baik. Memang tidak mudah untuk mengendalikan emosi kita, ya. Yang tadinya sangat naik turun, diminta untuk kembali stabil itu sangat perlu waktu. Untuk itu, saya menyarankan kepada kedua audiens untuk tidak melakukan kegiatan apapun sendirian di luar rumah atau di luar tempat tinggal, namun lebih ke meluangkan waktu untuk beristirahat, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan badan, mengistirahatkan perasaan. Saya juga anjurkan bagi Ines dan Al, lakukan kegiatan yang kalian suka setelah ini, ya, yang membuat kalian happy, yang membuat kalian bagus moodnya, makan sesuatu yang enak, oke? Kalian boleh mengambil waktu untuk itu. Baik, tanpa terasa kita sudah selesai untuk melakukan seluruh rangkaian acara Senikma 21. Saya Vidya Loka, pamit undur diri dari kegiatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton semuanya. Semoga apa yang ditampilkan memberikan manfaat dan memberikan kesan yang menyenangkan. Terima kasih. yang tak bisa
suka kosong ini evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pergiku bersamamu kali ini, ku masih melihatmu esok hari. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita